Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kurma, kajian khusus Ramadan yang disiarkan langsung oleh TV NU Wulingi. Saya Ahmad Nur Ihsan akan menjadi host Anda sore ini. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sore ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu guru ideal. Seorang guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan, motivator, dan bimbingan bagi siswanya. Untuk membahas tema ini kita akan didatangi oleh pemateri yang sangat berpengalaman dan inspirasi, yaitu Yai Sulhan Jauhari. Beliau akan membagikan pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang guru yang ideal. Untuk itu, mari kita sapa bersama-sama beliaunya, Kiai Sulhan Jauhari. Assalamualaikum, Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk menyapa pemirsa terlebih dahulu. Oke. Selamat sore, selamat bergabung pada pecinta TV NU MBC Wulingi atau masyarakat muslim di manapun Anda berada, bisa channel di TV NU yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Mari kita langsung saja pemirsa simak dengan khidmat dan mengambil manfaat dari pembahasan kita sore ini. Acara kita akan dimulai sekarang. Selamat untuk menyimak. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tentunya bersama dengan pemateri kita, yaitu Yai Sulhan Jauhari. Yang pertama begini, Yi. Apa saja kualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru yang ideal seperti itu? Kalau kriteria umum guru yang ideal itu ya guru yang siap menyampaikan materi secara umum. Nah, kesiapan itu tentu adalah ilmu yang dimiliki oleh seorang guru itu sendiri. Nah, ketika ilmu itu beraneka ragam, bercabang-cabang, dan kelihatannya setelah pasca Rasulullah itu sudah ada fak-fak atau ada spesifikasi pada disiplin ilmu pengetahuan tertentu, maka kemudian guru yang ideal ya yang linearisasi itu. Artinya guru agama ya disiplin ilmunya di perkuliahannya PAI. Guru bahasa Arab demikian juga, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sebab di perkuliahan itu ada jurusan pendidikan dan umum, artinya sama-sama bahasa Inggris. Itu kalau tidak di jalur pendidikan maka juga tidak bisa mengajar atau tidak diterima, kurang diterima di dunia pendidikan karena tidak dianggap linear, kecuali nanti ikut PPG atau kalau dulu akta 4 bahasanya untuk sertifikat untuk mengajar. Jadi ini mesti linearisasi, itu idealisme seorang guru dalam mengajar di pendidikan formal. Tapi di non formal lain lagi. Neng pondok pokoknya iso muni bismillah selesai. Pokoknya iso muni Betawi iku saking dan lain sebagainya, naat, badal, atof dan lain sebagainya, damat iwat dan lain sebagainya. Kemudian kalau baca tajwidnya, kalau di ini mubtada khobar isim fa'ilnya itu ngerti itu ya sudah nggak pakai ijazah. Apalagi di jalur tahfidzul Quran, pokoknya hafal Quran mesti masuknya, mesti masuk. Iya iya. Yang penting tahu ilmu alatnya, seperti itu minimal ya. Iya. Jadi itu di non formal, di formalnya itu tadi yang diutamakan yang linearisasi. Kalaupun kepaksa ada satu lembaga yang mengambil gurunya, tapi kasihan guru itu nanti tidak bisa mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai guru. Misalkan NPTK, GNRG, nomor registrasi guru,
nomor induk guru dan lain sebagainya, yang ketika tidak mendapatkan itu maka juga sulit untuk mendapatkan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Kaitannya dengan itu. Baik, terima kasih Ye. Terus ini yang kedua adalah sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam mengajar? Tantangan-tantangan di dalam setiap mengajar pasti ada ya. Tapi bagaimana kita memetakan, ya, bagaimana seorang guru itu bisa mengakomodir, sehingga akomodir ini mesti sebelum masuk atau sebelum tatap muka dengan siswa-siswi. Dan itu bisa dilakukan pengalaman, katakanlah saya untuk ngajar esok. Pengalaman hari ini tadi apa yang menjadi tantangan berat? Karena tugas setiap guru adalah tidak boleh keluar dari garis-garis besar pembelajaran. Di mana silabus itu menjadi satu rel untuk pengembangannya dalam bentuk rencana pembelajaran atau RPP itu. Sehingga bagaimana seorang guru bisa mengakomodir problem-problem, tantangan-tantangan, sehingga satu persatu akan mana kemudian yang paling urgen yang harus segera diselesaikan. Mengingat setiap pertemuan harus ada indikator, harus tingkat nilai evaluasi keberhasilannya sampai di mana. Itu yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Jadi persiapan yang terpenting, persiapan baik materi yang akan disampaikan, kemudian juga kesiapan psikologis, di mana anak-anak itu kadang ada membawa problem pribadi. Anak di dalam kelas ada yang membawa problem dari temannya, bahkan ada yang membawa problem dari keluarga. Nah ini kalau seorang guru tidak siap secara psikologis, maka juga akan bisa mengganggu atau menjadi kendala penyampaian materi bisa diterimanya oleh siswa, bagaimana bisa dicerna menjadi sebuah pengalaman yang kemudian bertindak lanjut pada ekspresi ukuran sampai di mana siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Maka ada persiapan materi tidak kalah penting, kemudian ada persiapan psikologis yang mampu kemudian nanti menyelesaikan semua problem psikologis yang dihadapi oleh para siswa itu sendiri. Yang mampu untuk membangun keseruan di dalam kelas dalam mengajar, ngoten nggih berarti untuk kesiapan psikologisnya itu. Ya hampir sebetulnya, cuma walaupun di sekolah itu ada psikolog, ada namanya BK, bimbingan konseling, tapi paling tidak sebelum ke sana, kalau seorang guru bisa ngatasi, katakanlah meningkatkan daya belajar siswa, bagaimana siswa itu keluar dari problem yang sedang dihadapi dengan arif dan bijaksana dan motivasi yang tinggi, kemudian ada contoh-contoh dan lain sebagainya. Bahkan kalau dibutuhkan reward, ya guru harus keluarkan reward. Bagaimana siswa itu bisa lepas dari traumatis yang dihadapinya. Bagaimana siswa ini merasa tertantang dengan kemampuan yang lain, karena di sekolah itu ada sains madrasah, sains sekolah, tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan setiap prestasi yang didapat oleh siswa, maka sebetulnya yang diuntungkan selain sekolah, siswa itu sendiri. Bagaimana sekolah itu nanti hanya memberikan satu bukti prestasi, namun prestasi itu akan digunakan oleh siswa sebagai studi lanjutnya. Dia akan mendapatkan beasiswa, mau masuk kemana, sekolah yang favorit, yang ideal, yang dia dambakan. Nah ini semuanya adalah bagaimana kesuksesan bimbingan seorang guru di dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan kelas itu tadi. Itu baik. Terus semisalkan gini ya,
Kan biasanya dalam satu kelas itu kan adalah satu dua dari siswa-siswanya itu menyendiri. Nah, itu bagaimana misalkan sudah kita berikan apa namanya ya, sebuah apa ya, motivasi ya, sebuah motivasi, tetapi anak itu tetap menyendiri dan tidak mau bergabung atau istilahnya introvert. Nah, seperti itu. Untuk merubah mindset anak-anak dari yang seperti itu menjadi bisa berbaur kepada teman-temannya dan bisa aktif lah seperti itu. Memang banyak tipe siswa ya. Ada yang aktif, super aktif, hiperaktif. Guru-guru, tapi sekarang sudah mayoritas Bapak Ibu guru saya nggak ada sing arep cah iki wakal enggak, tapi cah iki aktif. Nah, anak-anak yang suka menyendiri tentu ini satu hal yang harus diperhatikan secara khusus oleh seorang guru. Bagaimana caranya? Kita jelaskan bahwa ada beberapa pekerjaan yang terbukti tidak bisa dikerjakan dengan sendirinya, sendirian, menyendiri, dan justru akan tertinggal tingkat kemampuannya oleh teman-teman yang suka aktif. Sehingga ini dimotivasi bagaimana manusia itu ataupun siswa ini termasuk manusia ini fitrahnya adalah sebagai makhluk sosial yang mesti harus bersosialisasi, berkumpul, berorganisasi atau berserikat dengan yang lain dalam nilai-nilai positif, dalam hal-hal positif. Nah, kemudian agar benar-benar setelah dia dipahamkan pada status manusia adalah bukan seorangan, manusia tidak bisa mencukupi semua kebutuhan dengan dirinya sendiri, maka kemudian dicoba setelah dia paham, dia yakin bahwa apa iya semua akan tuntas dengan bergotong royong, dengan bekerja sama, dengan berkelompok dan lain sebagainya, maka kemudian guru harus mencoba untuk real memberikan suatu tugas-tugas yang mesti bisa selesai. Tugas itu hanya bisa diselesaikan dengan cara berkelompok, dan anak itu dimasukkan pada kelompok-kelompok yang kondusif, yang tidak, karena kalau sudah seperti itu biasanya anak ini perasaannya double. Selain dia ingin hidup sendiri, maka muncul ketersinggungan. Kalau anak mudah tersinggung, maka bahasa sekarang adalah kancane nggak nyapa-nyapa dianggap membuli. Terus kemudian pada stagnannya dia begot, nggak gelem mlebu sekolah karena nggak ditemani, karena dibully temannya yang lain. Padahal temannya mencoba untuk mengajak bergerak, nggak ada respon. Mengajak terlibat untuk berbincang-bincang juga nggak ada respon. Akhirnya sejauh kuwi ora gelem dijak omong-omong, ora gelem dijak guyon. Nah, kata-kata seperti ini sudah masuk kriteria bullying ketika dirasa oleh mereka bahwa saya disendirikan, saya dibiarkan. Ya, padahal kan dirinya sendiri yang tidak mau bergabung pada teman-teman sekitarnya, seperti itu. Terus ini beberapa kali kita sebagai seorang pendidik itu disibukkan dengan pergantian kurikulum pembelajaran. Nah, bagaimana cara mempertahankan motivasi dan semangat untuk mengajar seperti itu? Ya, resiko seorang guru sebetulnya. Namun perubahan kurikulum dari 84, kemudian kurikulum 92, dari CBSA, cara belajar siswa aktif, kemudian ada kurikulum 13, kurikulum merdeka, itu sebetulnya hanya terkait dengan bagaimana seorang guru mengemas, memformat, mendesain, membranding sebuah ilmu yang supaya oleh pemerintah bisa segera ditangkap oleh siswa menjadi sebuah pengetahuan, bisa segera diaktualisasikan dalam sebuah produk.
Sehingga guru tidak boleh alergi dengan perubahan, karena memang dunia ini statis, dunia ini aktif, dunia ini tidak hanya Indonesia saja, apalagi global. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membuat sebuah perubahan kurikulum itu adalah tidak serta-merta ujuk-ujuk atau tiba-tiba dirubah, namun berdasarkan evaluasi perkembangan selama kurikulum berlangsung, dan kemudian evaluasi perkembangan teknologi yang terus berkembang, yang terus harus diikuti dan mesti menimpa semua lapisan masyarakat, sehingga dalam rangka menciptakan lulusan yang siap pakai dalam hal di dunia produsen, di dunia industri, di dunia teknologi, itu yang diharapkan lulusan-lulusan itu langsung bisa bisa match dengan perkembangan. Nah, sehingga dari itu kemudian apa yang dimonitor oleh pemerintah selama perjalanan kurikulum yang sudah berlaku sebelum ada berani perubahan kurikulum yang baru, maka ini sudah ada kajian-kajian, analisis, supervisi dan lain sebagainya. Dari supervisor itulah mereka kemudian mengambil satu kesimpulan perlu adanya perubahan kurikulum. Namun secara jati dirinya pendidikan di Indonesia sebetulnya tidak ada perubahan sama sekali. Apa jati dirinya? Yaitu mengembangkan atau mengemban amanat GBHN, mengantarkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Begitu, iya. Terus bicara tentang kurikulum, dulu saya pernah waktu masih tingkat SMA. Nah, itu kan saya kurikulum 13, itu kan sistemnya seorang pengajar itu menunggu atau menemani siswanya, Nah, itu mengundang pro kontra dari seorang siswa itu sendiri. Pas posisi itu memang saya masih seorang pelajar SMA. Nah, itu kan ketika ada seorang siswa bertanya tentang A, nah, kepada guru terus melemparkannya ya namanya. Intinya ditanyakan lagi ke siswa siapa yang bisa menjawab dan bisa menjelaskan. Nah, itu responnya seperti apa sih yang seperti itu? Di kurikulum 13 itu sebetulnya proses pendewasaan pada siswa di tingkatan atau di jenjang-jenjang pendidikan itu, artinya siswa di era milenial, di era ini sudah tidak bisa didikte 100%, sehingga diharapkan siswa yang aktif, siswa yang bergerak, siswa yang berkembang, sementara guru sebagai tutorial aja, hanya tutorial, sedikit menyampaikan silakan dikembangkan, sampaikan sedikit silakan untuk direproduksi kembali atau didiskusikan dengan yang lain. Sehingga kadang-kadang kan satu kelas itu kan semua tidak paham. Cuma ketika didikte oleh seorang guru, dijustis bahwa semua kebenaran dari guru, maka menjadi pasif. Nah, ketika ada kurikulum 13 itu muncul, pengembangan penilaian kedewasaan siswa, maka guru sebetulnya tidak a priori dengan pertanyaan siswa, namun ayo, itu ada teman kamu yang nanya, ada yang bisa jawab enggak? Di sini melatih keberanian teman-teman yang lain, bagaimana dia menyampaikan argumen atau kebenaran-kebenaran di mana yang dibutuhkan teman, tanpa ada rasa egois, tanpa ada rasa sok bisa dan lain sebagainya. Memang diberi leluasa, diberi waktu. Ayo nak, sampaikan coba. Nah, ini sehingga saat dia targetnya juga agar mereka nanti siap. Setelah produk, setelah kelas 9, setelah kelas 12, setelah S1 siap dengan mempertahankan kebenaran di depan umum atau di hadapan orang banyak.
dan juga siap untuk speak up dan juga public speakingnya ya, lebih ke situ lah kalau saya menilainya. Iya, makanya sebenarnya kalau kita arif dan bijaksana dalam melihat setiap perubahan kurikulum, jadi bukan ruhnya itu, jasmaninya cara awake untuk nyawa sing diwah-wah, nyawa kurikulum ya tetap itu mengantarkan bagaimana manusia membentuk manusia yang seutuhnya, mengantarkan kesejahteraan dunia dan akhirat kalau bahasa kita. Tapi paling tidak di situ backgroundnya, kreasinya itu agar dikembangkan oleh masing-masing guru, masing-masing pendidik dan juga ketika guru siswanya. Ini pasif maka ya dia akan tenggelam gitu. Iya benar-benar. Baik pemirsa, siaran langsung dari TVNU Ulingi, tak terasa sudah 30 menit kita berbincang bersama dengan Yesuhan untuk season yang kedua ini tentang guru ideal. Dan juga mari kita dengarkan untuk closing statement dari beliaunya tentang guru ideal untuk Yesuhan Jauhari, disilahkan. Baiklah para pemirsa juga pecinta TVNU Ulingi yang berbahagia pada bulan Ramadan ini, yang terpenting sebagai seorang guru adalah konsistensinya. Jadi jangan pernah ngentai ilmu dewe. Apa yang sudah kita sampaikan pada semua peserta didik, maka berarti juga satu yang harus kita pegang teguh kebenaran itu sampai kapanpun, sehingga tidak menjadi guru yang munafik, paling tidak seperti itu. Semoga para guru semuanya panjenengan adalah sebagai pejuang di agama, pejuang ilmu yang terus menyampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai manusia bebas dari kebodohan, keluar dari kejahilian. Demikian, selamat melanjutkan menunaikan ibadah puasa. Baik, terima kasih kepada Kiai Yesuhan Jauhari yang telah membagikan pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang guru ideal. Terima kasih juga kepada seluruh audiens dan pemirsa live TVNU Ulingi yang telah mengikuti acara kita sore ini. Semoga pembahasan kita tentang guru ideal dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kita, dan mari kita jadikan kebijaksanaan sebagai pedoman kita dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih lagi kepada semua pihak yang telah mendukung acara kita sore ini. Sampai jumpa lagi di acara program Kurma Kajian Khusus Ramadan pada episode selanjutnya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.